dan pasti banyak sih tokoh martir yang rela mati demi kebenaran, demi memperjuangkan imannya, demi mengajar, demi melakukan sebuah penginjilan pada saat itu. Kira-kira salah satu tokoh yang ada dalam Alkitab itu siapa? Kira-kira bagi teman-teman. Selamat berjumpa teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Krie Niko Pagala. Saya akrab disapa Niko. Di podcast pada saat ini kita akan membahas tentang materi tentang mati syahid dalam Alkitab. Kira-kira bagaimana itu mati syahid dalam Alkitab, dan kira-kira siapa tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab sebagai martir. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita sudah ada 4 orang. Ketiga wanita-wanita yang manis ini adalah teman kita untuk berbincang pada saat ini, di mana ada saudari Windy Ristafani, ada Arisa Kasida, dan Resiana Palinoan. Ya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar? Baik. Oke. Ya. Jadi saat ini kita akan ngobrol santai tentang bagaimana itu yang dimaksudkan oleh mati syahid. Kira-kira bagi teman-teman apa sih yang disebut mati syahid? Ya, menurut saya mati syahid merupakan sebuah rancangan diri sendiri, bukan karena hasil ideologi ataupun hasil manusia yang dibumbui dengan ayat-ayat Alkitab. Oke. Supaya ia membenarkan dirinya dengan ideologi tentang mati syahid ini. Mati syahid bukan tentang membunuh orang lain atau sebagai seorang teroris untuk membunuh banyak orang lain, melainkan mati syahid adalah mati karena jalan hidupnya dan karena ditentukan oleh Tuhan. Oke, jadi menurut Risa, mati syahid itu bukan ketika kita melakukan sebuah kriminal lalu demi membawa nama Tuhan, padahal itu tidak baik. Lalu kemudian kita berkorban, mengorbankan diri kita, itu disebut mati syahid, bukan? Iya. Oke. Bukan. Kalau menurut saudari? Ya, menurut saya mati syahid dalam Islamologi, dalam bahasa Arab, mati syahid yaitu mati dalam kebenaran, sedangkan dalam kekristenan dikenal dengan mati martir. Mati martir itu pengertiannya ialah mati dalam memberitakan kebenaran firman, menyebarkan Injil kepada semua orang, dan mati martir itu berarti siap sedia dan tidak menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Oke, jadi hampir sama ya. Mati syahid itu adalah mati demi untuk kebenaran. Ya. Kalau menurut Resiana? Ya, baik, terima kasih. Mati syahid, menurut saya mati karena mempertahankan Kristus dan juga
mati karena mempertahankan keyakinan. Oke, mati karena mempertahankan keyakinan. Iya. Ya. Kira-kira mati syahid ini dalam pandangan Alkitab itu bagaimana? Mati syahid dalam Alkitab itu kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih. Mati syahid dalam konteks Alkitab adalah orang yang memberitakan firman Tuhan atau misionaris yang terbunuh karena memberitakan Injil. Oke, misionaris. Ya, yang berarti bahwa orang yang berjuang mempertahankan imannya meskipun mereka tahu bahwa mereka akan mati. Mereka terus berjuang memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Oke. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan mati. Dari teman-teman yang lain? Ya. Menurut saya dalam kitab Wahyu 6 ayat 9 sampai Wahyu 20 ayat 4, mati syahid adalah kematian karena firman Allah dan karena kesaksiannya mengenai Yesus Kristus. Dalam tokoh Alkitab menurut Ignatius, mati syahid merupakan hal yang mulia dan karena dapat tinggal dalam kemurnian daging kemuliaan tubuh Kristus. Di mana Ignatius ini mengutip dalam kitab Filipi 1 ayat 21. Oh, itu Ignatius adalah seorang tokoh teolog ya, yang mengutip ayat. Iya, oke. Itulah pandangan tentang mati syahid di dalam Alkitab. Namun kemudian pasti adalah tokoh-tokoh seorang martir di dalam Alkitab. Dan pasti banyak sih tokoh martir yang rela mati demi kebenaran, demi memperjuangkan imannya, demi mengajar, demi melakukan sebuah penginjilan pada saat itu. Kira-kira salah satu tokoh yang ada dalam Alkitab itu siapa? Kira-kira bagi teman-teman? Di dalam Kisah Para Rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang kelima, di situ dinyatakan yang mati syahid adalah Stefanus. Oke, Stefanus. Ya. Stefanus ini adalah kalau saya tidak salah dia adalah seorang diaken ya, dari ketujuh diaken. Coba bisa Stefanus ini bagaimana sih? Ya, terima kasih. Stefanus adalah salah satu diaken dari 7 diaken yang dipilih oleh Tuhan di gereja mula-mula di Yerusalem. Stefanus ini adalah seseorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, sehingga dia dipilih menjadi pengkhotbah di Yerusalem pada saat itu. Jadi di mana Stefanus pada saat itu ketika dia menjalankan misinya dia terbunuh. Iya. Dia terbunuh karena dia mengajar. Tapi kira-kira bagi teman-teman kenapa sih Stefanus pada saat itu dibunuh? Padahal dia melakukan satu kebaikan. Dia difitnah ya. Dia difitnah. Berarti dalam ketegaran iman seorang Stefanus pada saat itu, ketika dia dibunuh, dia bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang yang mati karena memperjuangkan iman. Apakah pada saat itu Stefanus mengalah? Dia pada saat itu pas
Stefanus dituduh, difitnah. Iya. Di situ Stefanus mempunyai kebenaran untuk membelah fitnah tersebut. Iya. Jadi Dia mempunyai keberanian. dia memiliki keberanian untuk tetap bertahan pada imannya. Dia tidak goyah ya. Iya. Dia tidak goyah. Jadi mungkin bagi masa sekarang terkadang hambatan seringkali kita sering takut bahwa memberitakan firman itu. Kita takut karena mungkin kita memiliki sebuah ancaman. Kita sering berpikir bahwa ketika saya melakukan ini, wah pasti saya akan dibenci, pasti saya akan dibunuh. Jadi di sini teman-teman saya bisa menyimpulkan bahwa seorang martir itu adalah seorang yang berjuang, bertahan, mempertahankan imannya meskipun ia tahu bahwa ketika saya mempertahankan iman saya nyawa saya akan melayang. Jadi satu pesan yang mungkin kita bisa tarik dari kisah Stefanus ini bahwa kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang. Namun jika kita disuruh untuk memilih, maka mungkin kita bisa memilih mati karena sedang melayani Tuhan. Sebab kematian di dalam Tuhan adalah kematian yang menguntungkan. Jadi sekian podcast kita pada saat ini. Mungkin ada kesalahan kata atau tingkah laku kami selama podcast ini berlangsung. Semuanya itu kami meminta maaf kepada teman-teman serta saudara-saudara sekalian. Jadi selamat melanjutkan aktivitasnya teman-teman. Terima kasih telah mau hadir di podcast kali ini. Oke, dadah.